warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always filled with health and happiness. Jadi hari ini kita bertemu lagi, dan hari ini kita akan belajar bersama tentang tenses. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. So let me introduce myself. My name is Tasya Kori Melani Putri, and now I study at STK IPB GRI Trenggalek in English Education Department. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke materinya. Oke, today we will learn about simple present tense in fact and general truths. Understanding how to state universal facts in English. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami apa sih kebenaran umum atau general truths itu dan fakta itu seperti apa. Kemudian yang kedua, learn how to form simple present tense sentences. Jadi, belajar bagaimana menggunakan format-format atau penulisan simple present tense, kalimat simple present tense yang benar itu. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menggunakan tata bahasa yang benar untuk menyampaikan sebuah pernyataan fakta. Dan materi yang intinya yaitu what is simple present tense. The simple present tense is used to talk about habits or routine, general truths and fact, and etc. The structure is subject plus verb 1 and then plus object. For example, the sun rises in the east. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita menggunakan simple present tense ini untuk mengekspresikan sebuah pernyataan fakta atau biasanya hal-hal yang selalu dianggap benar dan atau yang biasa kita sebut dengan kebenaran umum atau general truth. Apa sih kebenaran umum itu atau general truth itu? Yang pertama yaitu sebuah pernyataan yang biasanya selalu dianggap benar ataupun sebuah pernyataan yang selalu terbukti secara ilmiah. Kemudian tidak berubah atau tidak berganti seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir biasanya digunakan di sains, geografi, dan biasanya untuk pengetahuan-pengetahuan kita sehari-hari. Contohnya, seperti kita ingin menyatakan bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi untuk bahasa Inggrisnya, water boils at 100 derajat Celcius. Atau biasanya kita ingin mengatakan kalau ikan itu hidup di air. Jadi untuk bahasa Inggrisnya, fish live in water. And the next material, sentence structure in facts. Next, affirmative or positive sentence. The structure, subject plus base verb or verb 1, add s or es to the verb if the subject he, she, or it. For example, the sun rises in the east. Subject, the sun, he, she, or it. Fish live in water. Subject, fish, is they. Water boils at 100 derajat Celsius. And then note, most verbs just add s in third person singular. For example, flows, shines, and grows. And then verb ending in sh, ch, x, ss, and o. Add es. For example, watches, washes, fixes, passes, and goes. And the last, verb ending in consonant y change to I and plus es. For example, flies, cries, and tries. Nah, untuk sebuah kalimat afirmatif atau kalimat positif, untuk struktur penulisannya yaitu subject plus base verb atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian kita bisa menambahkan s ataupun es untuk kata kerja yang memiliki subjek he, she, or it. Untuk contohnya, the sun rises in the east. Subjeknya di sini untuk the sun ini sebagai it. Jadi untuk kata kerjanya ditambah dengan s. Nah, untuk yang contoh yang kedua, fish live in water. Di sini fish subjeknya sebagai they. Jadi untuk kata kerjanya tetap di kata kerja bentuk pertama, yaitu tetap live tanpa ditambah s ataupun es. Untuk catatannya, biasanya kata kerja yang ditambahi dengan s itu termasuk orang ketiga tunggal. Jadi untuk contohnya, the river flows into ocean. Nah, untuk the river ini termasuk third person singular atau orang ketiga tunggal. Jadi untuk kata kerjanya, kata kerja bentuk pertama ditambah dengan s. Dan catatan selanjutnya ada verb ending in ch, sh, x, ss, o, at, es. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran ch, sh, x, ss, dan o itu ditambah dengan es. Untuk contohnya, watch, watches. Nah, untuk kata kerja bentuk aslinya yaitu watch, berakhiran ch. Nah, kemudian ditambah es. Begitu pula dengan yang washes. Wash ini kata kerjanya wash, berakhiran sh.
kemudian ditambah dengan es. Untuk yang fix, di sini huruf terakhirnya yaitu X, jadi ditambah dengan ES untuk kata kerjanya. Thus, hurufnya berakhiran dengan SS, kemudian ditambah ES, dan goes, di sini huruf akhiran atau verb endingnya itu O, jadi ditambah dengan ES. Dan catatan yang terakhir, verbs ending in konsonan Y, change Y to IE plus ES. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y atau konsonan Y, untuk huruf Y-nya ini diganti dengan I, kemudian ditambah dengan ES. Untuk contohnya flies. Kata kerja pertamanya yaitu fly menggunakan konsonan Y di akhir. Kemudian Y ini diganti dengan I, kemudian ditambah ES yang hasilnya seperti ini, flies. Begitu juga dengan yang tries dan cries, seperti ini. Okay, next material is negative sentences. The structure is subject plus do or does not and plus base verb. Use do not or don't for I, you, we, and they, and use does not or doesn't for he, she, or it. For example, plants do not grow without sunlight, and then the moon doesn't make it overnight, and cats don't live underwater, and it doesn't rain in the desert very often. Note, after do or does not, the verb goes back to the base form or no s or es. Nah, untuk kalimat negatif di sini untuk struktur penulisannya subject plus do or does not dan kemudian verb one. Nah, untuk do not atau does not ini digunakan apabila subjeknya itu I, you, we ataupun they. Nah, untuk does not ini digunakan apabila subjeknya itu he, she, or it. Untuk contohnya, plants do not grow without sunlight. Nah, untuk plants ini sebagai subjek dan dia ini sebagai they, subjeknya. Jadi, untuk penggunaan ini yaitu digunakan do not. Kemudian yang di bawahnya, the moon does not make overlight. Nah, di sini, the moon ini subjeknya sebagai it. Makanya kita menggunakan does not. Untuk catatannya, setelah kata do or doesn't, untuk kalimat untuk kata kerjanya itu kembali lagi di base form ataupun di kata kerja bentuk pertama, tidak ditambah dengan s ataupun es. And the next material is interrogative or question sentences. The structure do or does plus subject plus base verb and then plus complement dan kemudian tanda tanya. Use do for subject I, you, we, and they, and use does for subject he, she, and it. For example, do all metals conduct electricity? And the second, does the earth rotate in its axis? And then, do birds lay eggs? And then, does water freeze below 1 derajat Celsius? And then tips, in question, the verb also stays in past form, no s or es. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini untuk struktur penulisannya ada do ataupun does, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan base verb atau kata kerja bentuk pertama, kemudian pelengkap, dan yang terakhir tanda tanya. Nah, kita bisa menggunakan do untuk subjek I, you, we, ataupun they. Kemudian untuk does, di sini apabila subjeknya he, she, ataupun it. Contohnya, do all metals conduct electricity? Atau kita ingin bertanya, apakah semua logam itu menghantarkan listrik? Nah, di sini all metals ini sebagai subjek. Nah, di sini dia sebagai they. Jadi untuk penggunaan do atau does di sini menggunakan do. Kemudian does the earth rotate on its axis? Nah, di sini the earth ini sebagai subjek dan di sini dia sebagai it. Jadi untuk penggunaan do ataupun does di sini dia menggunakan does. Nah, kemudian untuk tips penulisannya, untuk kalimat tanya di sini kata kerja tetap berada di base form ataupun tetap di kata kerja bentuk awal ataupun kata kerja bentuk pertama yang tidak ditambah dengan s ataupun es. Oke, di sini saya memiliki mini quiz yang fakta ataupun tidak fakta. Untuk instruksinya, kalian bisa memilih mana dari 6 kalimat ini yang termasuk kalimat fakta ataupun yang bukan termasuk kalimat fakta. Jadi untuk yang kalimat fakta, kalian berikan tanda centang, dan yang untuk kalimat tidak fakta, kalian berikan tanda X. Oke, sekarang kita akan membahas jawaban dari mini quiz sebelumnya. Yang pertama yaitu the sun set in the west. Nah, di sini jawabannya yaitu fakta atau general truths, karena matahari itu selalu terbenam ke arah barat. Kemudian yang kedua,
She is watching TV now. Untuk kalimat yang ini sebenarnya bisa termasuk general truth atau not general truth, tergantung she-nya ini siapa, seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, penguins live in the South Pole. Nah, di sini kalimat ini termasuk general truth. Kenapa? Karena penguins itu hidupnya memang di kutub selatan. Kemudian yang keempat, water boils at 100 derajat Celcius. Kalimat ini benar. Kemudian yang kelima, I eat dinner at 7 p.m. every day. Kalimat ini sebenarnya bisa benar ataupun tidak. Tergantung habits orang itu atau kebiasaan orang itu berbeda-beda. Ada yang biasanya makan malam jam 7, ada biasanya jam 8. Jadi tergantung kebiasaan setiap orang. Kemudian untuk mini quiz yang terakhir, the earth orbits the sun. Kalimat ini benar karena bumi itu orbitnya mengelilingi matahari. Seperti itu sudah terbukti secara ilmiah atau proven scientifically. Oke, setelah dicocokkan siapa aja nih yang benar semua, dan mungkin ada yang masih kurang benar, bisa kalian benahi dan kalian bisa belajar lebih banyak lagi tentang simple present tense untuk menyatakan sebuah fakta ataupun kebenaran-kebenaran umum. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton channel ini. Dan saya harap untuk setelah ini kalian dapat menggunakan simple present tense untuk menyatakan sebuah kalimat fakta ataupun kebenaran-kebenaran umum dengan tata bahasa yang benar. Oke, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.